Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Materinya itu kajian sejarah Pancasila pada masa Orde Baru dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Amin, MPD. Adapun nama kelompok kami yaitu Anjali Syaiman Yarifudin, saya sendiri, Winda Dini Yusuf, Hamdan, Putri Nurhaliza, Zahra Jamila, Firdayanti, Isna Febiola. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya akan mempersilahkan kepada seluruh pemateri untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baru berarti menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan kata orde berarti sistem pemerintahan. Secara terminologi, Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya, didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Setelah gerakan 30 September 1965 atau biasa disingkat G30S ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Konstrat atau Pangkopkamtib Mejen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S PKI. Sejarah Orde Baru. Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi 1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya. 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora. 3. Penurunan harga-harga barang. Upaya reshuffle Kabinet Dwi Kora pada tahun 1966 dan pembentukan kabinet 100 menteri tidak juga memuaskan rakyat, sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965.
wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun. Setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa atau disingkat dengan Mahmilu. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa dikenal dengan surat Super Semar yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahra Jamila akan membacakan materi tentang latar belakang terbentuknya program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada masa Orde Baru. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR. Di samping itu, pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan. Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien dan tidak memungkinkan adanya proses bergen yang lama. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal. Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan lenggam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Pelaksanaan program PA4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini,
pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekadar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah undang-undang, melainkan Pancasila harus diamankan. Jadi Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan tidak ada pihak-pihak tertentu mau merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadikan panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua yaitu pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan atau disingkat TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eksprasetya Pancakarsa, yang salah satu pasal tepatnya pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah dan terlaksananya secara bulat dan utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, kelompok 3 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai norma yang terkandung dalam program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemilik agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanggung jawab. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya yaitu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, serta musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila yang kelima di sini yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, membanggakan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Yang ketiga, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut kemudian pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP 7 Pusat menjadi 45 butir P4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu Muhammad Amin MPD dan teman kelompok saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Isna Febiola dari kelas 31B dengan NIM 210407562005. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Baik, pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Yang pertama yaitu melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan, dan kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. Kemudian yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah. Kemudian dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yakni dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Kemudian, Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Kemudian, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran, agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Antara lain yaitu yang pertama, melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Kemudian yang kedua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Kemudian yang ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. Kemudian yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengerusukan pada 27 Juli, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat dan pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.
Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya kira sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.